Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Puji nama Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Nah, hari ini judul dari khotbah saya berbicara tentang berjalan dalam rencana Allah, walking in God's plan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita harus berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Perjalanan kehidupan kita adalah sebuah misteri ilahi. Saudara percaya, amin? Perjalanan kehidupan kita itu adalah sebuah misteri yang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita nggak mengerti perjalanan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebuah misteri. Kadang-kadang tuh Bapak Ibu Saudara, kita nggak ngerti dan kita nggak mengetahui tiba-tiba kehidupan kita itu ya seperti ya gimana ya. Kalau saya melihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan tuh bukakan buat kita. Perjalanan kehidupan kita adalah sebuah misteri ilahi, di mana kita tidak bisa mengetahui dan melihatnya. Hanya Tuhan yang mengetahui perjalanan kehidupan kita. Ya setuju, katakan amin. Hanya Tuhan yang bisa mengetahuinya dalam kehidupan kita, dalam sebuah perjalanan kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kita bersama-sama, tiba-tiba besok kita nggak tahu apakah kita masih bersama-sama atau tidak. Dan saya melihat itu dalam sebuah perjalanan kehidupan kita. Saya melihat orang-orang yang dekat dengan saya, tiba-tiba teman saya dekat juga dengan saya. Dalam beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Itu tanpa kita ngerti dan kita yang nggak tahu rencana Tuhan. Yang menjadi sebuah pertanyaan misteri itu apa sih? Segala sesuatu yang dirahasiakan atau tetap tidak dapat dijelaskan atau tidak diketahui. Misteri alam. Kalau kita bisa lihat terjadi. Tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba bencana terjadi. Yang kita nggak ngerti apa maksud dan rencana Tuhan. Dalam sebuah kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan tuh punya rencana yang besar buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang membuat gagal siapa? Kita sendiri. Seringkali yang membuat kegagalan itu kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu bahwa rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin tertunda, tetapi selalu ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Selalu ada jalan keluar. Kita buka di dalam Amsal 19 ayat 21. Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Amsal 19 ayat 21. Hari ini saya tidak pakai PPT, tapi saya mohon untuk itu. Oke. Amsal 19 ayat 21, kita baca bersama-sama. 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh merancangkan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi goalnya itu siapa? Tuhan. Amin. Kita boleh merencanakan sesuatu, ini, itu, dan ini segala macam. Tetapi Tuhan yang melaksanakan semuanya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan gak berkehendak kita mau buat apa coba? Kita mau memaksakan diri kita untuk tetap dengan kekehnya kita, kemauan kita. Tuhan gak mau. Kadang-kadang tuh kita terlalu memaksakan kehendak kita dalam kehidupan kita. Ada banyak rancangan yang mungkin kita mau dalam kehidupan kita, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Sudahkah kita berdoa? Yang menjadi satu pertanyaan, sudahkah kita berdoa? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita berdoa terlebih dahulu untuk segala sesuatu ketika kita mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Tuhan pegang kendali kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia selalu ada buat kita. Kita buka dalam Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Ini ayat yang cukup luar biasa. Yesaya 55 ayat 8 bilang begini.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu bagi hidup kita. Ada rancangan yang indah. Dia punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang, dari awal tadi, kehidupan kita adalah misteri. Benar enggak? Kita nggak tahu. Hari ini kita baru ketemu. Tiba-tiba baru ketemu. Tiba-tiba, kok dia udah nggak ada ya? Itu kadang-kadang yang membuat kita kaget. Loh, kok bisa? Ya itulah kehidupan. Amin. Tuhan tuh punya banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan tahu segala sesuatu bagi hidup kita, ada rancangan yang indah. Karena firman berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Terkadang kita sudah lebih dahulu mendahului Tuhan tanpa kita berdoa kepadanya. Nah, ini yang menjadi sesuatu pertanyaan untuk, apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan? Tanya, Tuhan, benar nggak saya di sini? Tuhan, apakah benar nggak saya punya jodoh ini? Kita terlalu memaksakan kadang-kadang. Jodoh saya ini. Padahal Tuhan bilang bukan. Ini untuk yang belum menikah. Kita harus perlu. Setuju? Kita tanya kepada Tuhan. Mungkin kita bisa lihat Koko ini punya ruko, ada 11 ruko. Wow, berjejer ruko-rukonya. Terus Koko ini punya apa? Mobil BMW, Mercy, Lamborghini. Terus kita bilang, Tuhan, ini dia pas buat saya. Kita bilang, ini dia pas buat saya, Tuhan. Koko ini pas, saya sudah berdoa. Tiba-tiba, iya betul. Kita dapatin Koko ini. Belum tentu, Bapak Saudara. Tiba-tiba kita udah memaksakan, kita Tuhan bilang bukan. Lalu kita paksakan diri kita, ya jadi. Puji Tuhan, menikah. Waktu menikah baru kita ketahuan semua belangnya. Rukonya itu hutang, mobilnya punya orang, baru kita terbuka semua mata kita kan. Karena cinta itu buta, setuju enggak? Kadang-kadang tuh karena waktu kita sudah, datang pendeta sudah nasihatin, jangan kamu sama dia. Karena saking cintanya kita sama dia, sudah buta banget, udahlah tertutup semua itu. Semua udah bisa terbuka. Orang ngomong telinga kiri, keluar telinga kanan. Orang ngomong telinga kanan, keluar telinga kiri. Semua sudah dinasihati. Tapi kita masih namanya bucin ya. Ini yang sekarang lagi naik daun bucin. Bucin ini lagi naik daun bucin. Hah? Jangan sampai kita salah loh Bapak Ibu Saudara. Karena kita terlalu memaksakan kehendak kita. Waduh, saya pingin dia ini. Karena saya lihat dia ini cocok dengan saya. Belum tentu. Setuju enggak? Belum tentu. Tuhan tuh sebenarnya sudah dia kasih lebih spesifik buat kita sebenarnya. Dia tahu takarannya, engkau cocok dengan dia. Ya. Ada teman saya tuh bilang begini, saya lebih cocok dia tuh badannya harus lebih gemoy. Saya nggak tahu itu benar nggak ya? Saya mau tanya dengan Pak David, gimana Pak David, betul nggak? Itu adalah salah satu guru spiritual. Oh, ya Bapak Saudara, kita harus menyadari bahwa kita perlu bertanya kepada Tuhan untuk kedepannya. Amin. Saya sudah menikah 21 tahun. Ya jalan 22 tahun lah. Dan saya melihat perjalanan daripada kehidupan saya. Ya puji Tuhan. Waktu saya menikah, awal itu yang menikah pertama tuh di full time saya. Hujan lagi, hujan besar itu. Banjir lagi. Waduh benar-benar. Ini teman-teman saya ini semua orang-orang lama, tahu.
Dan itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa sudah 20 perjalanan rumah tangga saya itu penuh dengan luar biasa kasih, cinta. Amin. Dimana kita bisa membangun sampai hari ini, ya. Dari latar belakang yang berbeda, ya. Istri saya orang Chinese, saya orang Ambon, jauh banget latar belakangnya. Sangat jauh latar belakangnya. Saya pernah ketemu dan juga jemaat-jemaat ketemu, saya berjalan dengan anak saya, orang pikir gini, kok lain ya? Mukanya kok lain, Pak? Oh iyalah, mamanya kan Chinese, saya bilang gitu. Kok beda, Pak, mukanya? Apalagi yang nomor 2, beda banget itu. Udah putih, ganteng lagi. Jauh daripada saya. Kalau orang Batak bilang birong lagi. Enggak. Tuhan mau kita merendahkan diri. Amin. Dia mau kita merendahkan diri. Agar dia berkarya atas hidup setiap kita. Untuk setiap apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Apa yang kita rancangkan dalam hidup kita. Tuhan mau, ayo kita berdoa. Lebih dahulu tanya Tuhan untuk kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini. Kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang sudah populer. Kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Saudara percaya enggak Tuhan memberikan harapan buat kita? Ketika kita apa? Kita mengetahui segala sesuatu itu Tuhan sudah punya rancangan yang jelas atas hidup kita. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Dia tidak pernah menempatkan kita kepada hal-hal yang jahat. Tuhan kita selalu memberikan kita yang terbaik. Amin. Karena dia Tuhan, dia Bapa kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Bapak Saudara harus percaya bahwa Tuhan kita punya rencana yang besar atas kehidupan kita. Tuhan mengetahui semua kita dari sejak kandungan ibu kita. Tuhan sudah memberikan suatu gambaran bahwa kita akan menjadi apa dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Mazmur 139 bilang begini. Kita buka dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. Sebab akulah yang membentuk buah pinggangku, menunun engkau dalam kandungan ibu. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua yang tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Tuhan sudah mengetahui. Dia sudah membentuk kita dari kandungan ibu kita. Dan engkau akan jadi apa? Kalau kita memaksakan diri untuk kita akan jadi ini, tiba-tiba gagal. Gagal. Semuanya gagal. Kalau kita bersandar kepada rancangan Tuhan, dia akan memberi yang terbaik buat kita. Amin. Ada tiga cara untuk kita bisa berhasil dan rancangan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Yang pertama, berdoalah dan jadikan doa sebagai pintu pembuka atas rencana Tuhan. Doa merupakan nafas hidup orang percaya atau orang yang beriman. Amin. Berdoalah dan jadikan doa sebagai pintu pembuka atas rencana Tuhan. Berdoalah dan jadikan doa itu sebagai pintu di mana Tuhan bukakan atas hidup kita. Untuk segala sesuatu. Kalau engkau mau Tuhan membukakan pintu untuk segala rencana, izinkan dia berbicara atas hidupmu. Amin. Kita harus menyadari itu Bapak Ibu Saudara. Coba kita stop bernafas. Berapa lama kita dapat bertahan? Coba tahan napas. Berapa lama kita bisa tahan napas? Sebagai seorang olahragawan,
atlet, pelari, orang nge-gym. Saya punya teman, Pak Samuel, memang Pak Andre. Oh sekarang sudah pindah pelari. Nah coba tahan dulu nafas. Bisa gak kita bertahan lama? Gak bisa. Ya, 1 menit, 2 menit. Maka kita sudah tidak tahan. Mengapa? Sebab kita butuh oksigen. Memenuhi ruang paru-paru agar dada kita terasa kalau ya kita butuh yang namanya oksigen. Ya. Kalau enggak kita terasa sesak. Benar? Kalau kita perlu oksigen. Makanya sama halnya dengan nafas. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang membuat banyak oksigen. Sehingga mampu membuat rongga dada kita terasa lega saat menghadapi masalah berat yang menyesakan. Amin. Doa itu dapat membuka rongga dada kita ketika kita merasa sesak. Karena apa? Tuhan dia tidak pernah tertidur. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu dengar kita. Amin. Contoh yang sangat luar biasa dalam kisah ini. Nick Vujicic, saudara tahu? Nick Vujicic ia adalah seorang Kristen difabel yang terlahir tanpa tangan, tanpa kaki. Namun ia juga adalah orang yang hidup tanpa khawatir. Lah kok bisa? Sebab ia tekun berdoa, itu rahasianya. Bertahun-tahun Nick berdoa, dadanya sesak penuh dengan pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa ia terlahir tidak seperti anak-anak lainnya yang punya anggota tubuh lengkap? Ia terus bergumul dalam doanya sampai ia mendapat jawaban Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Katanya begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita buka di dalam 2 Korintus 12 ayat 19 bilang gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bagi Nick, ayat ini seperti teguran yang mengingatkan dia untuk tidak ada gunanya mengeluh dan bersedih karena kondisi fisiknya yang kurang. Ia mencoba menyelami makna ayat ini berkenaan dengan hidup Rasul Paulus, penulis 2 Korintus tadi, yang banyak mengalami hambatan dan tantangan dalam mengabarkan Injil, kabar baik. Lalu Nick berpikir jika Rasul Paulus saja dapat menerima keadaannya dan bersyukur kepada Tuhan, mengapa ia tidak? Refleksi inilah yang membawa Nick kepada perubahan besar dalam hidupnya. Sejak Yesus bersemayam di hatinya, ia kembali memiliki semangat dan motivasi hidup. Ini Nick. Ia tidak lagi mengeluh tetapi menyukuri kehidupan, bersyukur atas kehidupan. Bahwa ia menularkan semangat dan motivasi itu kepada orang lain. Hingga banyak orang yang terhimpit beban hidup dan keputusasaan kini hidup dalam pengharapan dan bersemangat. Amin. Dari kisah Nick kita belajar bahwa doa adalah nafas kehidupan kita. Apapun agama atau keyakinan Anda, doa bukan hanya sekedar alat menjalin komunikasi dengan Tuhan, tetapi juga membantu kita menimba kekuatan hidup dari Tuhan. Karena doa kita dapat bertahan. Ya setuju, katakan amin. Karena doa kita dapat bertahan. Doa merupakan nafas kehidupan kita. Contoh Nick ini tidak punya, lahir tanpa tangan, lahir tanpa kaki. Tetapi dia bisa memotivasi kehidupan orang lain sekarang. Dan dia menjadi berkat. Amin. Itulah contoh bagaimana doa merupakan nafas hidup orang Kristen. Walaupun tanpa tangan, tanpa kaki, Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan putus asa, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Doa adalah penggerak roda kehidupan. Oleh doa, apapun masalah yang tadinya menyesakan dada akan membuat kita merasakan kelegaan. Tuhan tidak tertidur, ia mendengarkan dan menjawab pergumulan kita. Amin. Yang kedua, andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kalau kita mau berjalan dalam rencana Allah, andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam rancangan apapun yang kita ambil, baik
mau sekolah, baik pada saat kita mau ambil studi, lanjut untuk kuliah, tanya kepada Tuhan, apa yang tepat. Amin. Biarlah Tuhan akan terus membawa kita lebih lagi. Setelah dapat pekerjaan, nah waktu pilih pasangan hidup, mana yang tepat? Katakan amin. Yang tadi saya bilang. Ada sebuah survei tantangan pernikahan. Nah Bapak Saudara harus pelajari. Sebuah survei tantangan dalam pernikahan. Ada 5 permasalahan ini sering muncul dalam pernikahan. Yang pertama, perselingkuhan. Mengapa terjadi? Karena di dalam rumah tangga sudah tidak ada damai sejahtera. Mereka tidak butuh Tuhan lagi, sehingga terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan di luar nikah adalah salah satu masalah pernikahan yang paling umum. Setuju enggak? Terjadi hari-hari ini, banyak terjadi. Bagaimana bisa terjadi perselingkuhan? Karena tidak ada lagi doa. Ya, sudah tidak ada lagi orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Inti dari setiap hubungan terletak pada komunikasi yang efektif. Setuju enggak? Dalam membangun rumah tangga itu perlu yang namanya komunikasi. Coba bilang komunikasi, harus komunikasi. Bilang kiri kanannya, komunikasi yang baik. Amin. Pak David dengan istri sudah punya komunikasi yang baik? Amin, sangat baik Pak David. Dia adalah contoh guru. Kita perlu punya komunikasi yang baik. Dulu waktu pacaran, teleponan. Wow, karena lagi bucin-bucinnya telepon terus. Waktu menikah, sudah tidak ada lagi itu. Tanya, udah makan belum? Ya kadang-kadang muncul gitu kan. Ngapain nanya? Ya seperti gitu kadang-kadang. Udah makan belum saya? Iya, seperti begitu kadang-kadang kan. Yang ketiga, gagal menghargai pasangan. Kita gagal menghargai pasangan kita. Hargailah pasangan kita. Walaupun mungkin dia badannya mungkin agak sedikit. Waktu menikah, sebelum menikah mungkin kita badannya ramping. Ya, gadis-gadis nih. Waktu kita mulai menikah dan punya anak, kan badan kita naik. Iya kan? Gemoy, waduh. Mulai badannya kita naik. Terus kita nggak lagi lihat istri kita. Cuma lihat, aduh, kok istriku kenapa ya? Badannya kok melar. Kok dia nggak olahraga ya? Kadang-kadang seperti itu. Kita nggak menghargai lagi pasangan kita. Dia masak, kita udah nggak mau makan lagi. Masakanmu asin. Kadang-kadang seperti itu kan terjadi. Karena kita nggak menghargai pasangan kita. Suami pulang ke rumah dari kantor, sudah tidak ada lagi penyambutan. Biasanya waktu awal menikah, disambut dengan, papi pulang, cium pipi kiri, pipi kanan. Waktu sudah perjalanan menikah, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, kita sudah tidak lagi menghargai pasangan kita. Itu yang seringkali terjadi. Amin. Kalau saya ya, saya selalu harus agresif. Iya, maksudnya gini, kita laki-laki kadang-kadang tuh kita harus agresif untuk, halo sayang, ciumi dia. Amin. Berikan ciumanmu. Itulah tanda kita mencintai. Amin. Yang keempat, kurangnya keintiman. Kurangnya keintiman. Kenapa rumah tangga gagal? Karena tidak ada lagi yang namanya keintiman antara suami dan istri. Perlu yang namanya punya hubungan intim. Intim artinya kita dekat, punya hubungan dengan Tuhan kita, dengan pasangan kita. Amin. Disitulah Tuhan akan memberkati kita. Kalau sudah tidak ada lagi keintiman, rasa hambar, untuk apa lagi? Kadang-kadang orang sekarang gini, cepat sekali menyatakan untuk bercerai. Ya apa ya? Terjadi kok. Survei membuktikan itu kok. Iya. Survei membuktikan itu. Di mana-mana. Sudah tidak ada lagi yang namanya kehangatan di dalam rumah tangga.
terjadilah ribut. Piring terbang. Ceng. Iya kan? Terakhir, masalah keuangan. Itu seringkali terjadi. Waktu pandemi kemarin, saudara lihat, terjadi angka perceraian. Masalah disebabkan karena apa? Keuangan. Akhirnya terjadi perceraian. Banyak itu. Untuk itu gereja harus punya peranan penting. Setiap kita, anak-anak Tuhan, harus punya peranan penting. Amin. Kita harus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 bilang gini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Disitulah Tuhan akan memberkati kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam keluarga, dalam apapun. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tentu Tuhan akan membuka jalan buat kita. Dan Tuhan akan memberkati keluarga kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita mau berjalan dalam rencana Tuhan, yang ketiga yang terakhir. Carilah Tuhan dalam menata hidupmu. Amin. Carilah Tuhan dan menata hidupmu dengan baik. Seseorang yang tahu memprioritaskan dirinya, ialah dia sukakan hal-hal tentang rohani, yaitu mencari Tuhan dalam hidupnya. Kita harus mencari Tuhan setiap hari. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 bilang begini. Ayat terakhir, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tuhan selalu mau menemui kita. Amin. Biarlah kita dapat berjalan dengan Dia. Berjalan dalam rencananya. Amin.